Tahun 2026 ini ada tema dari gereja ya, pastinya dari Tuhan, adalah tahun pertukaran ilahi, divine exchange. Bagaimana Tuhan yang menggantikan, ada pertukaran dan juga ada perubahan. Saya percaya kehidupan kita pun akan mengalami pemulihan, ada pembalikan yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Amin. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah suatu janji yang digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ratusan tahun, sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Bayangkan saudara, lama sekali. Ya, dinubuatkan oleh beberapa nabi, Nabi Yesaya, ada Nabi Mika, saudara. Bagaimana kedatangannya itu sudah disampaikan, dideklarasikan. Nanti akan lahir seorang putra dari seorang perawan, dan namanya disebut Immanuel. Dia yang akan menghapus setiap dosa. Dia akan mengalami penderitaan dan lahirnya dari Bethlehem. Saudara, kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kita percaya setiap janji Tuhan kita katakan ya dan amin. Setiap janji Tuhan tidak ada yang main-main, tetapi selalu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan, Dia juga yang akan menggenapi. Oleh sebab itu, kedatangannya yang pertama kali ke dunia ini Tuhan sudah genapi, dan kita semua menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kalau kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi, percaya sebentar lagi kedatangannya yang kedua pasti akan digenapi juga. Yang percaya menantikan kedatangan Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, banyak nubuatan tentang kelahiran Yesus, saudara. Tapi kita bersyukur saat ini, saudara, bahwa kelahiran Yesus itu menandakan bahwa penggenapan akan janji Tuhan. Kita lihat yuk apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dari Yesaya 53 ayat yang ketiga dan yang ketujuh. Nabi Yesaya sudah memprediksi tentang kelahiran Yesus dan tentang penderitaannya. Dikatakan di ayat 3, Dia direndahkan, ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan. Ya, firman Tuhan juga katakan di dunia ini kamu mengalami berbagai macam penderitaan, tapi teguhkan dan kuatkan hatimu karena aku telah menang atas dunia. Memasuki tahun yang baru ini, tahun 2026, biarlah mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Biarlah hati kita selalu diarahkan kepada kasih Elohim dan kepada kesetiaan Kristus. Cuman itu yang membuat kita terus kuat tuh. Membuat kita terus berjalan dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus. Yesaya juga mengatakan di ayat 7, Dia ditindas dan dianiaya, tetapi Dia tidak membuka mulutnya. Kita belajar dari keteladanan Yesus. Kita melihat penderitaannya, kita melihat pengorbanannya. Dia menderita menggantikan posisi saudara dan saya, supaya kita tidak mengalami penderitaan atau kekalahan. Tetapi sebaliknya, di balik penderitaan itu ada kemuliaan, ada sukacita kekal yang Tuhan sudah nyatakan dan janjikan pasti berikan atas setiap kita. Kelahiran Yesus itu menandakan juga akan penggenapan janji Tuhan. Yang pertama, saya mau bagikan 3 poin hari ini. Penggenapan janji Tuhan melalui kedatangan Yesus. Yang pertama, Dia datang untuk membawa kita kepadanya. Di dunia ini pun, saudara, Tuhan selalu membawa hati kita kepadanya. Tuhan selalu mau membawa perhatian kita kepadanya. Ketika saudara beribadah, saudara dan saya saat ini, pagi hari ini, saudara, sebenarnya ini caranya Tuhan untuk mengarahkan fokus perhatian kita, gak lagi kepada diri kita sendiri, gak lagi kepada dunia, saudara, kepada kesenangan-kesenangan yang lain. Tetapi Tuhan mau mengarahkan hati, pikiran, pandangan kita tertuju kepada Tuhan, saudara. Dan saat ini kita mau diingatkan lagi bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk membawa kita kepadanya. Yang dari surga datang ke dunia untuk membawa yang ada di dunia ke surga. Dari palungan sampai kepada salib, sampai kepada kubur, semuanya itu Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Saya mau sedikit sharing
Tanggal 25 Desember kemarin saya pelayanan ya. Kami ibadah Natal sekeluarga di HS di Malang, saudara. Terus pada saat itu saya melihat ada drama Natal ya. Ada Maria, ada Yusuf, lalu ada boneka yang ditaruh di palungan. Yang jadi Maria itu teman saya, Cempaka namanya ya. Terus saya godain dia waktu kita foto sama-sama. Tadi bayinya nangis, kenapa nggak digendong? Saya bercandain gitu ya. Karena waktu drama itu ada bunyinya, suara oe oe gitu kan. Terus katanya Cempaka bilang, nggak boleh Ci, nggak boleh digendong. Saya pikir iya juga ya. Sebab di Bible itu ditulis, kamu akan menemukan tandanya apa? Ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di palungan. Saudara. Terus saya tuh mikir ini, Tuhan kenapa sih harus ditaruh di palungan? Ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah-khotbah Natal, saya tanya sama Tuhan. Ya kalau Tuhan dilahirkan di kandang, kita tahu suatu tempat yang hina. Tapi Tuhan mau datang ke tempat yang hina supaya mengubah tempat yang hina menjadi mulia. Sesuatu tempat yang kotor, sesuatu hal yang bau, saudara, kandang itu sangat bau. Tempat kumpulnya kotoran, berantakan, jerami, saudara, dan binatang-binatang. Tapi Tuhan mau datang ke sana supaya yang kotor, yang najis, yang hina menjadi mulia, menjadi kudus. Dan itu yang Yesus kerjakan. Tapi kenapa harus di palungan Tuhan? Saya tanya-tanya sama Tuhan, saudara. Dan saat saya melihat drama itu yang kedua kali sore, ibadah yang sore, saudara, Tuhan memberikan saya pemahaman. Palungan itu adalah tempat makan, tempat menaruh makanan dan minumannya hewan atau ternak. Di palungan itu, saudara, pasti ada makanan buat domba-dombanya. Domba-domba akan menantikan nih apa yang ada di palungan itu untuk mereka makan. Dan Tuhan memberikan dirinya, kehadirannya, kehidupannya ditaruh di palungan untuk makanan domba-domba, yaitu saudara dan saya. Dia datang supaya kita yang harusnya mati binasa dapatkan hidup kekal. Sebab itu ketika perjamuan kita diingatkan, inilah tubuhku. Tubuhku adalah benar-benar makanan. Dan inilah darahku yang dicurahkan. Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dan minum darahku dan tubuhku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menggantikan, memberikan pertukaran supaya kita yang harusnya mati, terpisah dari Tuhan, dapatkan pendamaian, penebusan, keselamatan, serta hidup yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Yesus datang untuk membawa kita kepadanya. Hanya yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Yang punya surga yang bisa bawa kita ke surga. I am the way. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus datang untuk membawa kita. Kita lihat ya tadi ayatnya dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Bagaimana kedatangan Yesus di palungan menggambarkan juga kematiannya, saudara. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu anaknya yang sulung. Ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Tuhan juga memberikan saya pengertian kelahiran Yesus di palungan itu sudah menggambarkan kematian Yesus di dalam kubur. Kain lampin sama-sama. Nanti Tuhan juga dibungkus oleh kain kafan. Ditempatkan di dalam palungan. Sama, waktu mati Tuhan ditaruh di dalam kubur. Yesus mati menggantikan posisi kita. Tubuh Yesus yang dibungkus dengan kain lampin, pada akhirnya itu adalah tubuh yang dibungkus dengan kain kafan. Dan bersyukur saudara, hanya melalui kelahiran dan kematian Yesus serta kebangkitan Kristus, kita bisa dihidupkan kembali. Kita boleh dapatkan kelahiran baru.
Orang Kristen itu aneh katanya orang. Gimana sih maksudnya dilahirkan kembali? Menjadi pribadi yang baru, masa masuk perut mama lagi, dilahirkan lagi? Enggak, saudara. Maksud dari dilahirkan kembali, seperti Yesus dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara dan saya juga, kehidupan kita yang lama di tahun 2025 itu sudah dihapuskan dan kita percaya saat ini ada sesuatu yang baru. Hidup saudara diperbaharui, hati kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, dan percaya yang semua yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika orang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Gimana sih maksudnya makan tubuh Kristus? Maksudnya saudara, kita percaya akan kematian Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan tubuhnya, dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Dan roti yang akan kuberikan ini adalah tubuhku yang akan kuberikan untuk kehidupan bagi dunia ini. Kemudian di Yohanes 6 ayat 53, sesungguhnya Yesus berkata, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Banyak orang yang bisa kelihatannya hidup kaya, pastor. Orang itu gak punya Yesus, gak percaya Yesus, tapi kelihatannya hidupnya sukses, kelihatannya hidupnya berhasil. Saudara, Tuhan tidak selalu melulu memberikan kelimpahan itu tentang harta, materi, jasmani, tapi yang lebih berharga daripada itu, Tuhan mau datang untuk memberikan kita kelimpahan harta surgawi yang kekal sifatnya. Firman Tuhan katakan di ayat 55, sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Hidup di luar Yesus kelihatannya bisa hidup, tetapi kosong. Perempuan Samaria di pinggir sumur yang dijumpai Yesus kelihatannya hidup, tapi kehidupannya haus. Kehidupannya itu seperti hampa. Perempuan itu mencari kepenuhan, kepuasan dari dunia. Dia hidup dengan cara gonta-ganti pria. Bahkan pria yang dia tinggal sekarang itu bukan suaminya. Sampai dia bertemu dengan pria ketujuh, yaitu Yesus, yang bisa memberikan dia kehidupan, live in the fullness. Hidup dalam segala kepenuhan, hidup dalam segala kelimpahan, tidak kosong lagi. Tuhan katakan, kalau kamu minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu tahu air kehidupan, kamu tidak akan haus lagi. Dan saya percaya kehidupan saudara dan saya bukan untuk dipenuhi oleh hal-hal dunia, tapi hidup saudara dan saya sudah ditetapkan dipenuhi hanya oleh Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan. Tuhan memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kedatangan Yesus itu memindahkan kita dari kebinasaan kerajaan maut kepada kerajaannya yang kekal, kerajaan surga. Dia hadir sebagai raja. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Masuk tahun yang baru ini 2026, pastikan saudara hidup di dalam kerajaan Tuhan. Yesus yang menjadi raja, Yesus yang menjadi pemimpin dalam hidup saudara. Dan saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Tuhan adalah kehidupan yang tidak akan tergoncangkan, kehidupan yang tidak akan tergoyahkan. Sebab raja di atas segala raja memegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kita. Amin. Yang dari surga datang ke dunia untuk memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Kolose 1 ayat yang ke-13. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Bersyukurlah, bersukacitalah, sebab nama kita tercatat di kitab kehidupan. Amin. Firman jadi manusia,
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus, kau lah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita percaya sepanjang tahun 2026 ini, saudara, hidup kita dipimpin oleh terang Kristus dan kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Amin. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk membawa kerajaannya di dalam kehidupan anak-anaknya. Kedatangan Yesus untuk membuat pertukaran. Kita yang harusnya mati binasa dapatkan hidup yang kekal. Kedatangan Yesus untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Yang kedua, saudara, kita perlu bersyukur. Tahun 2026 ini bukan hanya Yesus memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, membawa kita selalu bersama dengan Dia. Yang kedua, kedatangan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia datang, firman yang menjadi manusia, untuk menjadikan kita semakin serupa seperti Dia. Dia yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti manusia. Dia yang mulia turun menjadi hina, saudara, supaya selevel dengan manusia. Apa tujuannya, saudara? Untuk mengangkat kita, mengangkat derajat kita, memberikan value dalam hidup kita, supaya kita juga bisa dimuliakan, bahkan selevel, serupa dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku menjadikanmu serupa dan segambar dengan aku. Filipi 2 ayat yang ke-7. Apa yang Yesus lakukan ketika Dia hadir ke dunia ini? Sebaliknya, Dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba, agar menjadi serupa dengan manusia. Di poin pertama tadi, kita tahu Yesus datang as a king. Yesus datang sebagai raja, membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Di poin kedua ini kita melihat bahwa Yesus datang sebagai pelayan, sebagai hamba yang mengosongkan dirinya, Dia merendahkan dirinya, gak melihat kesetaraan dengan Bapa, melainkan mengambil keserupaan dengan saudara dan saya manusia. He is the King of Kings. Dialah raja di atas segala raja, tapi Dia adalah pelayan di atas semua pelayannya. Yesus datang, katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani. Kehadiran Yesus, Dialah firman menjadi manusia, membuat kita bisa melihat contoh keteladanan yang sempurna. Manusia itu butuh figur. Manusia itu butuh someone yang bisa ditiru, saudara. Tokoh yang perlu diteladani. Anak-anak itu biasanya melihat keteladanan orang tua, ya. Perbuatan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kalau orang tuanya misalnya nih galak, ya, anak-anaknya biasanya juga ikut galak. Tapi kalau orang tuanya misalnya ya dia, wah nggak apa-apa, nggak gampang marah, saudara. Kalau anaknya buat salah nggak apa-apa, anak-anaknya ikut juga, sama saudara-saudaranya juga nggak gampang marah, saudara. Saudara dan saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau di sini senang nggak dibilang, wah anaknya mirip ya, wah tambah besar tambah cantik, tambah besar tambah cakep, tambah pintar tuh kayak papa mamanya. Sama juga ketika saudara dan saya dilihat oleh dunia, anak Tuhan tuh beda ya, mirip dengan bapaknya. Kedatangan Yesus ke dunia ini, Dia mengambil rupa seperti manusia supaya kita bisa semakin serupa seperti Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan pemazmur katakan, siapakah kami ini Tuhan? Di ayat yang ke-5 dan ke-6, siapakah manusia ini Tuhan sehingga Engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya?
Di ayat yang ke-6, dan engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim. Bahkan engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita gak perlu cari kemuliaan, kehormatan dari dunia. Sebab sebenarnya Tuhan sudah memahkotai saudara dan saya dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Mungkin kita gak bisa lihat nih mahkotanya, saudara. Tapi orang-orang bisa melihat ada kemuliaan dalam hidup saudara. Tuhan memahkotai saudara dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Apa arti kemuliaan? Kemuliaan itu bahasa aslinya kabot atau bobot. Kandungan, seberapa beratnya, seberapa banyaknya kandungan Kristus dalam hidup saudara. Yesus memberikan contoh bahwa dia mengosongkan dirinya. Kita juga. Kita gak lagi hidup dengan keakuan kita, tapi kita mengosongkan diri kita supaya hidup kita kepenuhan Kristus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, amin. Yesus mengajarkan kerendahan hati, di mana orang dunia mengajarkan, wah, kamu harus pertahankan hakmu, kamu harus tuntut hakmu, orang harus menghargaimu. Tapi beda dengan Yesus. Saya belajar kerendahan hati dari Yesus. Dia katakan justru enggak. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diperlakukan dengan sangat tidak terhormat, Tuhan justru malah katakan, ya, belajarlah daripadaku. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikuti aku, kata Tuhan. Wow, saya percaya saudara, Tuhan dengan sengaja seperti memberikan sedikit, ya, ada kuk atau beban. Saya nggak tahu apa itu yang nggak nyaman, saudara. Tetapi Tuhan katakan, sebab kuku itu ringan dan kuku itu nyaman. Bersukacitalah, sebab ketika kita dapatkan itu, sebenarnya itu adalah satu proses cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Suatu proses untuk membentuk kita. Kenyamanan gak bisa membentuk kita, tapi ketika ada ketidaknyamanan, saudara, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, mengubahkan kita, membentuk kita semakin indah sama seperti Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dan dalam hal inilah kasih kita disempurnakan, supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman, karena sebagaimana Dia, demikian juga kita. Wow. Sebagaimana Yesus, demikian juga kita di dalam dunia ini. Saya percaya saat ini semua yang dari kita gereja bukan kumpulan orang sempurna, tetapi kita adalah orang-orang yang terus-menerus disempurnakan oleh Tuhan, sebab Dia menyempurnakan segala sesuatunya di dalam kita. Efesus 5 ayat pertama, sebab itu jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih. Amin. Mari kita katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ini sebagai doa kerinduan di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami adalah tanah liat di tangan Sang Penjunan. Bentuk kami dan jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kedatangan Yesus membawa arti bahwa Dia hadir untuk membawa kita. Dia datang untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Yang kedua,
Dia datang menjadi serupa seperti manusia, supaya kita manusia menjadi semakin serupa seperti Tuhan. Yang ketiga, pertukaran yang Yesus lakukan. Dia datang sepertinya terpisah dengan Bapa. Di atas kayu salib dia harus menanggung semuanya. Dan dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus terpisah dengan Bapa karena saat itu Yesus menanggung semua dosa. Dan dosa gak bisa bercampur dengan Bapa. Yesus datang terpisah dengan Bapa supaya dia bisa selalu menyertai kita. Dan namanya disebut Immanuel. Kalau saya tulis Immanuel, E-L di belakang itu saudara, itu huruf besar. Karena E-L Elohim, Tuhan sendiri yang datang menyertai hidup kita. Dia gak cuman suruh malaikatnya untuk menyertai saudara berjaga-jaga di sekeliling saudara. Tetapi Yesus hadir sendiri. Dia sebagai Tuhan, Elohim yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Seorang perawan mengandung dan melahirkan seorang putra dan mereka menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Sepanjang tahun 2025 kita sudah disertai Tuhan. Percaya tahun 2026 Immanuel, Elohim selalu beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan bagi kesetiaannya yang selalu ada, kehadirannya menyertai kita. Firman Tuhan juga katakan dalam Exodus, Keluaran, kehadiranku akan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, itu lebih mantap lagi. Kehadiranku akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Siapa percaya hidup saudara dan saya akan selalu berkemenangan karena Tuhan yang menyertai kita. Angkat tangan umat pemenang, percaya katakan amin. Elohim beserta dengan kita. Sebab itu Tuhan sendiri yang berikan kemenangan. Bukan hanya Yesus hadir, Immanuel, tapi bahkan Roh Kudus diberikan, Holy Spirit, untuk menuntun, untuk menyertai, untuk menopang, untuk mengingatkan setiap kita, untuk menolong setiap kita. Dan Roh Kudus itu adalah meterai, diberikan supaya menjadi jaminan untuk kita bisa menjadi kepunyaannya bahkan selama-lamanya. Jangan pernah takut. Kita gak pernah berjuang sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu beserta kita. Dia selalu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau pelindungku, kami tenang, aman, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yang percaya dipegang teguh. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
jangan pernah takut. Asal bersama dengan Yesus, kita pasti akan keluar dari setiap persoalan dengan penuh kemenangan. Sebab itu saudara dan saya disebut lebih daripada pemenang. Bukan hanya menang sekali-sekali, tapi menang terus-menerus. Kenapa kita juga disebut lebih daripada pemenang? Sebab bukan kita lagi yang berperang, bukan kita lagi yang bertindak, bukan kita lagi yang bekerja, tapi sebenarnya semuanya Tuhan yang mengerjakan di dalam setiap kita dan memberikan kemenangan itu bagi saudara. Sebagai kesimpulannya, kita gak perlu takut saudara. Kedatangannya itu adalah bukti penggenapan janji Elohim. Dan percaya setiap janji Tuhan yang lainnya pasti akan digenapi. Kedatangan Yesus itu membawa arti bahwa Dia membawa kita kepadanya. Kedatangan Yesus itu membawa arti bahwa Dia menjadikan kita serupa dengannya. Kedatangan Yesus itu memberikan arti bahwa Dia datang menyertai kita selama-lamanya. Dan percaya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Sama-sama bangkit.